Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina dengan NIM 24602032. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi tentang persaingan pasar sempurna. Pasar persaingan sempurna muncul sebagai konsep ideal dalam teori ekonomi yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi pasar di mana persaingan berlangsung secara maksimal dan efisien. Latar belakang munculnya konsep ini berkaitan dengan upaya para ekonomi klasik seperti Adam Smith dan tokoh-tokoh ekonomi neoklasik untuk memahami bagaimana pasar dapat mencapai keseimbangan yang efisien tanpa adanya intervensi dari pihak luar. Dalam sistem ini, diasumsikan bahwa terdapat banyak penjual dan pembeli di pasar. Produk yang dijual bersifat homogen. Informasi pasar tersebar sempurna dan tidak ada hambatan untuk masuk atau keluar pasar. Lahirnya konsep pasar persaingan sempurna dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk menciptakan sistem ekonomi yang menjamin keadilan dan efisiensi dalam alokasi sumber daya. Kondisi ini dianggap sebagai bentuk pasar yang paling efisien, karena harga dan jumlah barang ditentukan sepenuhnya oleh kekuatan permintaan dan penawaran, tanpa adanya kekuatan monopoli atau campur tangan pihak tertentu. Selain itu, pasar ini memungkinkan produsen untuk bersaing berdasarkan efisiensi produktivitas, bukan karena kekuatan modal atau dominasi pasar. Dalam kenyataannya, pasar persaingan sempurna jarang ditemukan secara murni karena asumsi-asumsi yang digunakan seringkali sulit diwujudkan dalam kehidupan ekonomi sehari-hari. Namun, konsep ini tetap penting karena menjadi dasar bagi analisis ekonomi dan perbandingan dengan bentuk-bentuk pasar lainnya, seperti monopoli, oligopoli, dan persaingan monopolistik. Dengan memahami latar belakang dan karakteristik pasar persaingan sempurna, kita dapat menilai sejauh mana efisiensi pasar tercapai dan bagaimana peran kebijakan pemerintah dapat mendorong terciptanya kondisi pasar yang lebih adil dan kompetitif. Konsep dasar pasar. Secara umum, pasar adalah tempat terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Namun dalam ilmu ekonomi, pasar tidak selalu merujuk pada tempat fisik, melainkan pada mekanisme atau sistem di mana permintaan dan penawaran bertemu untuk menentukan harga serta jumlah barang yang diperjualbelikan. Konsep dasar pasar mencakup berbagai elemen penting yang menjelaskan bagaimana kegiatan ekonomi berjalan secara efisien dan produktif. Salah satu konsep utama pasar adalah adanya permintaan dan penawaran. Permintaan mencerminkan keinginan dan kemampuan konsumen untuk membeli suatu barang atau jasa pada tingkat harga tertentu. Sedangkan penawaran mencerminkan keinginan dan kemampuan produsen untuk menjual pada tingkat harga tertentu. Interaksi antara keduanya akan menghasilkan harga keseimbangan, yaitu harga di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Selain itu, pasar juga mencerminkan mekanisme alokasi sumber daya, karena
Melalui sistem harga, pasar membantu menentukan barang apa yang diproduksi, bagaimana barang tersebut diproduksi, dan untuk siapa barang tersebut ditujukan. Dalam kondisi ideal, pasar memungkinkan sumber daya digunakan secara efisien sesuai kebutuhan konsumen. Pasar dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai bentuk berdasarkan jumlah pelaku usaha. Jenis barang yang diperjualbelikan dapat di tingkat persaingan seperti pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, oligopoli, dan pasar persaingan monopolistik. Masing-masing bentuk pasar memiliki karakteristik dan mekanisme yang berbeda dalam menentukan harga dan output. Dengan demikian, konsep dasar pasar dalam ekonomi tidak hanya menggambarkan tempat terjadinya, tetapi juga menggambarkan sistem kompleks yang mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa dalam suatu perekonomian. Pemahaman terhadap konsep pasar sangat penting dalam merancang kebijakan ekonomi yang efisien, adil, dan berkelanjutan. Pengertian dan karakteristik pasar sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan suatu bentuk ideal dari struktur pasar yang menggambarkan kondisi persaingan yang paling efisien dan seimbang. Dalam pengertian ekonomi, pasar ini adalah sebuah sistem di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, dan tidak satu pun dari mereka memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga pasar. Harga dalam pasar persaingan sempurna ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme permintaan dan penawaran yang terjadi secara bebas. Artinya, semua pelaku pasar, baik produsen maupun konsumen, hanya dapat menerima harga yang terbentuk di pasar, price taker, bukan menentukan harga, price maker. Dalam bentuk pasar ini diasumsikan bahwa semua barang atau jasa yang ditawarkan bersifat homogen, sehingga tidak ada perbedaan kualitas atau fitur antar produk dari penjual yang berbeda. Produk yang dijual dianggap identik, dan karena itu konsumen tidak memiliki alasan khusus untuk memilih dari satu produsen ke produsen lain. Salah satu karakteristik utama dari pasar persaingan sempurna adalah jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak. Karena jumlahnya besar, kontribusi satu penjual atau pembeli terhadap total pasar sangat kecil, sehingga tidak ada satupun yang mampu memengaruhi harga pasar secara signifikan. Selain itu, dalam pasar ini diasumsikan bahwa semua pelaku pasar memiliki informasi yang sempurna dan simetris tentang harga, kualitas barang, dan kondisi pasar secara keseluruhan. Hal ini memungkinkan setiap individu membuat keputusan ekonomi yang rasional dan berdasarkan fakta yang sama. Tidak hanya itu, pasar ini juga ditandai oleh tidak adanya hambatan untuk masuk atau keluar dari pasar. Artinya, perusahaan baru bisa masuk dengan mudah ketika ada peluang keuntungan, dan perusahaan yang merugi bisa keluar tanpa halangan. Kebebasan ini menciptakan fleksibilitas dan dinamika dalam dinamika dunia usaha, serta memastikan bahwa hanya perusahaan efisien yang mampu bertahan. Karakteristik lainnya adalah tidak adanya campur tangan pemerintah dalam pembentukan harga maupun produksi. Pemerintah hanya berperan sebagai pengawas agar tidak terjadi kekurangan atau pelanggaran hukum. Sementara proses ekonomi berlangsung murni berdasarkan interaksi pasar. Karena itu,
Pasar persaingan sempurna sering dianggap sebagai model teoritis yang mampu menciptakan efisiensi alokatif. Barang dan jasa diproduksi sesuai kebutuhan masyarakat, dan efisiensi produktif. Barang diproduksi dengan biaya serendah mungkin, meskipun pasar persaingan sempurna sangat jarang ditemukan secara nyata dalam dunia ekonomi modern. Konsep ini tetap menjadi acuan penting dalam teori ekonomi. Banyak bentuk pasar nyata seperti pasar hasil pertanian atau pasar valuta asing yang mendekati karakteristik pasar persaingan sempurna, meskipun tidak sepenuhnya memenuhi semua syaratnya. Dengan memahami pengertian dan karakteristik pasar persaingan sempurna secara mendalam, kita dapat lebih bijak dalam efisiensi suatu pasar, mengidentifikasi hambatan pasar, serta merancang kebijakan ekonomi yang mendukung kompetitif dan mendorong alokasi sumber daya yang optimal. Mekanisme penentuan harga dan output. Dalam pasar persaingan sempurna, penentuan harga dan output ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme pasar yang melalui interaksi antara permintaan dan penawaran. Karena banyaknya jumlah penjual dan pembeli serta sifat produk yang homogen, tidak ada satupun pelaku pasar serta memengaruhi harga pasar. Akibatnya, semua penjual dan pembeli hanya dapat menerima harga yang sudah terbentuk dari pasar, price taker. Harga tersebut disebut sebagai harga keseimbangan, yaitu harga di mana jumlah barang yang diminta oleh konsumen sama dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Dari sisi permintaan, konsumen cenderung akan membeli lebih banyak barang jika harga turun, dan membeli lebih sedikit jika harga naik. Sebaliknya, dari sisi penawaran, produsen akan memproduksi lebih banyak barang jika harga tinggi karena akan memberikan keuntungan yang lebih besar, dan mengurangi jumlah produksi yang jika harga rendah. Jika di mana kurva permintaan dan kurva penawaran bertemu disebut sebagai titik equilibrium, yaitu titik menunjukkan harga dan jumlah barang. Titik di mana kurva permintaan dan kurva penawaran bertemu disebut sebagai, yaitu menunjukkan harga dan jumlah barang output yang optimal di pasar. Bagi produsen, individu dalam pasar persaingan sempurna, harga yang berlaku di pasar dianggap tetap dan tidak bisa mereka ubah. Oleh karena itu, produsen harus menentukan jumlah output yang paling menguntungkan dengan cara membandingkan biaya marginal MC dan pendapatan marginal MR. Dalam pasar ini, karena harga tetap, maka pendapatan marginal MR selalu sama dengan harga pasar. Untuk memaksimalkan keuntungan, produsen akan memproduksi harga titik di mana biaya marginal MC sama dengan pendapatan marginal MR, atau sama sederhana MC sama dengan MR sama dengan P. Dalam jangka pendek, perusahaan dalam pasar persaingan sempurna dapat mengalami keuntungan, kerugian, atau impasse break-even, tergantung pada posisi harga pasar terhadap biaya total. Namun dalam jangka panjang, karena tidak ada hambatan untuk masuk atau keluar pasar, maka perusahaan-perusahaan baru akan masuk ketika ada keuntungan ekonomi, sehingga penawaran meningkat dan harga pasar turun. Sebaliknya, jika terjadi kerugian, sebagian perusahaan akan keluar dari pasar, menyebabkan penawaran berkurang dari harga naik. Proses ini akan terus berlangsung hingga semua perusahaan dalam pasar hanya mendapatkan keuntungan normal, yaitu ketika harga biaya total minimum dalam kurung P sama dengan ATC min. Dengan demikian, mekanisme penentuan harga dan output dalam pasar persaingan sempurna sangat bergantung pada dinamika permintaan dan penawaran serta kemampuan
produsen untuk menyeimbangkan biaya produksi dan pendapatan mencapai efisiensi dan keuntungan optimal. Kurva permintaan dan penawaran. Gambar tersebut menunjukkan kurva permintaan yang menurun dari kiri atas ke kanan bawah, menggambarkan hubungan terbalik antara harga dan jumlah barang yang diminta. Ketika harga turun dari PA ke PB, jumlah permintaan meningkat dari QA ke QB. Ini sesuai dengan hukum permintaan. Yang menyatakan bahwa semakin rendah harga, semakin tinggi jumlah barang yang diminta. Dengan asumsi faktor lain tetap, kurva ini mencerminkan perilaku konsumen dalam berproses perubahan harga. Sumbu Y vertikal menunjukkan tingkat harga barang atau price. Sumbu X horizontal menunjukkan jumlah barang yang ditawarkan supply. Kurva S adalah kurva penawaran yang menanjak dari titik S, titik P ke titik E. P ke E dan P ke E menunjukkan bahwa saat harga naik dari P ke E ke P dan kemudian ke P, jumlah yang ditawarkan juga meningkat dari N ke N dan ke N. Ke N2 dan ke N dan ke N1. Titik-titik E dan E1 dan E2 menunjukkan kombinasi harga dan jumlah barang yang ditawarkan di berbagai tingkat harga. Keuntungan dan kerugian pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna memiliki sejumlah keuntungan yang menjadikannya model ideal dalam teori ekonomi. Salah satu keunggulan utamanya adalah efisiensi alokasi sumber daya. Dalam pasar ini, harga terbentuk murni oleh interaksi permintaan dan penawaran, sehingga sumber daya digunakan untuk memproduksi barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu, karena banyaknya pelaku usaha dan sifat produksi yang homogen, tidak ada pihak yang bisa memanipulasi harga pasar. Kondisi ini menciptakan persaingan yang sehat, mendorong efisiensi biaya produksi, dan memberikan harga yang wajar bagi konsumen. Pasar ini juga mempermudah konsumen untuk membuat keputusan pembelian karena produk yang ditawarkan identik dan informasi pasar tersedia secara sempurna. Di sisi produsen, mereka terdorong untuk beroperasi secara efisien agar dapat bertahan dalam persaingan. Namun, di balik kelebihannya, pasar persaingan sempurna juga memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya adalah tidak adanya insentif untuk inovasi karena produk bersifat homogen dan keuntungan hanya normal dalam jangka panjang. Produsen tidak mendorong untuk menciptakan diferensiasi produk atau melakukan inovasi teknologi. Selain itu, perusahaan dalam pasar ini tidak memiliki kekuatan pasar sehingga mereka sangat rentan terhadap perubahan harga dan kondisi pasar. Kelemahan lainnya adalah asumsi-asumsi yang digunakan dalam model ini, seperti informasi sempurna dan kebebasan keluar masuk pasar. Sulit ditemukan dalam dunia nyata. Oleh karena itu, meskipun pasar persaingan sempurna menawarkan efisiensi maksimal secara teori, penerapannya dalam kenyataan sangat terbatas dan sering dijadikan sebagai alat analisis pembanding terhadap bentuk pasar lain seperti monopoli dan
oligopoli. Perilaku produsen dalam jangka panjang, dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dalam pasar persaingan sempurna, perilaku produsen berbeda antara jangka pendek dan jangka panjang karena adanya perbedaan fleksibilitas dalam penyesuaian faktor produksi. Dalam jangka pendek, beberapa input seperti modal dan kapasitas produksi dianggap tetap, sehingga produsen hanya bisa menyesuaikan jumlah output berdasarkan input variabel seperti tenaga kerja atau bahan baku. Tujuan utama produsen tetap untuk memaksimalkan keuntungan, yaitu dengan memproduksi pada tingkat output di mana biaya marginal MC sama dengan harga pasar. Karena dalam pasar ini harga sama dengan pendapatan marginal MR. Dalam jangka pendek, produsen dapat memperoleh keuntungan supernormal jika harga pasar lebih tinggi dari biaya total rata-rata ATC. Mengalami kerugian jika harga berada di bawah ATC namun masih di atas biaya variabel rata-rata. Atau bahkan menghentikan produksi sementara jika harga turun di bawah ATC. Sementara itu, dalam jangka panjang, semua input produksi bersifat variabel, sehingga produsen memiliki keleluasaan penuh untuk menyesuaikan kapasitas produksi atau bahkan keluar dari pasar jika tidak menguntungkan. Jika dalam jangka pendek, perusahaan memperoleh keuntungan supernormal, maka akan ada perusahaan yang masuk ke pasar. Hal ini menyebabkan meningkatnya jumlah penawaran dan menurunkan harga hingga keuntungan supernormal hilang. Sebaliknya, jika perusahaan merugi dalam jangka panjang, maka sebagian dari mereka akan keluar dari pasar, mengurangi jumlah penawaran dan mendorong harga naik kembali. Proses masuk dan keluarnya perusahaan ini mengurangi jumlah penawaran dan mendorong harga naik kembali. Proses masuk dan keluarnya perusahaan ini akan terus berlangsung sehingga tercapai keseimbangan jangka panjang, yaitu saat semua produsen hanya mendapatkan keuntungan normal. Pada kondisi ini, harga sama dengan biaya total rata minimum, P sama dengan ATC min, dan efisiensi pasar alokasi sumber daya dan tercapai pada optimal. Efisiensi produksi alokasi sumber daya tercapai secara optimal. Relevansi dan aplikasi pasar persaingan sempurna. Meskipun pasar persaingan sempurna jarang ditemukan secara murni dalam dunia nyata, konsep ini tetap memiliki relevansi tinggi dalam ilmu ekonomi modern, terutama sebagai alat analisis untuk memahami perilaku pasar dan mengevaluasi efisiensi ekonomi. Relevansinya terletak pada kemampuannya memberikan gambaran ideal tentang bagaimana pasar bekerja tanpa campur tangan atau dominasi dari pihak manapun. Dengan asumsi-asumsi seperti produk homogen, banyak penjual dan pembeli, informasi sempurna, serta kebebasan masuk dan keluar pasar. Model ini menjadi acuan dasar dalam menilai sejauh mana pasar-pasar di dunia nyata mendekati atau menyimpang dari efisiensi ideal. Selain itu, pasar persaingan sempurna juga menjadi kerangka teoritis yang berguna dan
dalam perumusan kebijakan produksi seperti kebijakan harga, subsidi, dan regulasi dan tujuan menciptakan kondisi pasar yang lebih kompetitif dan adil. Dalam praktiknya, bentuk pasar yang mendekati pasar persaingan sempurna dapat ditemukan dalam sektor-sektor tertentu, seperti pasar hasil pertanian misalnya beras, jagung, dan atau sayuran, di mana banyak petani menjual produk serupa dengan harga yang relatif sama dan tidak ada satupun produsen yang dapat mempengaruhi harga pasar secara signifikan. Selain itu, pasar valuta asing juga sering dianggap sebagai pasar yang hampir menyerupai persaingan sempurna karena jumlah pelaku yang besar dan informasi yang tersebar luas secara real time. Di era digital saat ini, aplikasi pasar persaingan sempurna juga semakin terlihat dalam platform e-commerce dan marketplace online, di mana banyak penjual menawarkan produk sejenis dan konsumen dapat dengan mudah membandingkan harga serta kualitas, menciptakan persaingan yang lebih transparan dan efisien. Secara keseluruhan, walaupun sulit diwujudkan secara sempurna, konsep pasar persaingan sempurna tetap penting dan relevan dalam menganalisis dinamika ekonomi, merancang kebijakan yang pro persaingan, mendorong efisiensi dan keadilan dalam berbagai sektor pasar. Dengan memahami prinsip-prinsip pasar, pemerintah dan pelaku ekonomi dapat menciptakan iklim yang lebih sehat dan produktif. Kesimpulan, pasar persaingan sempurna merupakan bentuk ideal dari struktur pasar yang dicirikan oleh banyaknya penjual dan pembeli, produk yang homogen, serta tidak adanya hambatan masuk dan keluar pasar. Dalam sistem ini, harga ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme permintaan dan penawaran, sehingga setiap pelaku pasar hanya berperan sebagai price taker. Keunggulan utama pasar ini terletak pada efisiensi alokasi sumber daya, persaingan yang sehat, serta harga yang adil bagi konsumen. Dalam jangka pendek, produsen dapat mengalami keuntungan atau kerugian, namun dalam jangka panjang keuntungan hanya bersifat normal karena masuknya pelaku baru yang menstabilkan pasar. Meskipun dalam praktiknya sulit ditemukan secara sempurna, konsumen ini tetap sangat relevan sebagai acuan analisis dalam ilmu ekonomi. Beberapa sektor seperti pertanian dan perdagangan online menunjukkan karakteristik yang mendekati pasar persaingan sempurna. Oleh karena itu, memahami pasar persaingan sempurna membantu kita dalam mengevaluasi efisiensi pasar nyata dan dalam merancang kebijakan yang mendukung terciptanya persaingan yang sehat, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh pelaku ekonomi.